Halo semuanya, perkenalkan aku Aulia Liadini. Sekarang aku mau ngebahas skill dari TOEFL. Nah, sekarang yang akan dibahas yaitu skill ke-9 dan skill 10. Juga exercise-nya, tapi bakal lebih ke exercise-nya sih. Nah, skill 9 ini masih sama dengan skill ke-7 dan ke-8, yaitu di bagian negatif. Untuk skill 9 ini ada listen for almost negatif, tuh nggak semuanya selalu negatif, tapi hampir. Kayak di contoh itu, yang di garis bawahnya itu ada barely enough, sama jawaban di has no money left. Jadi arti dari I had barely enough money itu, jadi si cowok itu hampir tidak cukup uangnya gitu. Dan kita lihat di jawabannya yang C itu ada has no money left, yang bisa diartikan bahwa gak cukup sisa uang yang si cowoknya punya. Jadi di skill ke-9 ini di almost negatif kita bisa lihat dari contohnya itu aja. Lalu ada di contoh di common almost negative expressionnya ada almost none, almost never. Di almost none ada hardly, barely, scarcely, only, dan contohnya juga. Terus di almost never ada rarely, seldom, dan ada contohnya. Nah, kita langsung masuk ke exercise yang nomor 9 ya. Di exercise 9 aku bakal ngebahas 3 latihan yang aku kerjakan dan jawaban benar sama salahnya. Di exercise 9 ini aku bakal ngebahas yang nomor 1, dan di nomor 1 ini aku benar jawabannya. Kita lihat di exercise nomor 9 ya. Nah, untuk exercise nomor 9 bagian satunya ini, kalau kita dengar voice-nya atau suaranya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada si perempuannya tuh bilang gini, apakah Anda mengharapkan banyak hujan di bulan di bulan Juli gitu. Di bulan ini sebenarnya si perempuannya bilang. Terus cowoknya jawab, hampir tidak pernah turun hujan di bulan Juli katanya. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud si cowok? Si cowok ini kan bilang hampir tidak pernah turun hujan di bulan Juli. Hampir tidak pernah itu aku artikan sama dengan there's little rain in July. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya itu kan it hardly ever. Hardly ever itu hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah kan bukan berarti tidak sama sekali ya, tapi ada ada hujan tapi tidak banyak gitu. Jadi jawaban aku di A, yang tulisannya yaitu there's little rain in July. Little di sini bukan kecil, tapi aku artikan sebagai hujannya sedikit gitu di bulan Juli. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, ada di nomor 2. Nomor 2 ini jawaban aku D, dan itu benar. Kalau kita dengar voice-nya, ada perempuan dan laki-laki lagi. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata si laki-laki, apakah ketiga siswa tersebut diterima di universitas? Terus ceweknya jawab, katanya hanya John yang diterima. Terus pertanyaannya adalah, apa maksud dari si wanita? Nah, kan di sini kita bisa lihat di kata si perempuan, only John was accepted. Jawaban aku ada di D. Kita lihat di D. D itu kan two were not admitted, yang kita artikan bahwa 2 dari mereka tidak diterima di universitas gitu intinya. Hanya 2 dari mereka yang tidak diterima, berarti John diterima, karena kan tadi yang mendaftar ada 3 orang, cuman John yang diterima, jadi 2-nya enggak. Dan itu adalah jawaban yang benar. Selanjutnya kita bahas ke nomor 8. Di nomor 8 ini aku jawabnya salah. Kita lihat dulu. Kalau di voice-nya yang kita bisa dengar, si laki-lakinya bilang, saya sangat bosan di rapat staf. Terus perempuannya jawab, katanya jarang sekali rapat staf berlangsung lama gitu.
Terus pertanyaannya kan apa yang dimaksud sama si wanita. Nah aku jawabnya B. Kata si wanitanya, jarang sekali rapat staf berlangsung lama. Sedangkan di B ini pengertiannya adalah ini adalah satu-satunya rapat staf dalam waktu yang lama gitu. Menurut aku itu adalah jawaban yang benar gitu, tapi ternyata salah. Karena menurut aku hampir sama, mirip gitu. Jarang sekali kan berarti bukan tidak pernah, tapi bisa jadi salah satu rapatnya itu emang berlangsung sangat lama gitu. Kita lanjut ke skill selanjutnya. Di skill selanjutnya itu skill 10, kita bisa lihat ada listen for negative with comparative. Nah, kita bisa tahu ada komparatif di sini. Jadi bukan hanya negatifnya aja, ada komparatif. Nah, komparatif ini bisa diartikan, atau komparatif itu adalah membandingkan dua hal atau lebih gitu. Kita bisa lihat dari example-nya. Di sini yang digarisbawahi ada no ini masuk ke negatifnya, terus ada more intelligent. Nah, more intelligent ini masuk ke komparatif. More intelligent itu kan artinya dia sangat pintar. Terus kita lihat di jawaban yang digarisbawahi ada the smartest. More intelligent sama the smartest itu artinya hampir sama-sama lebih pintar dan sama-sama sangat pintar gitu. Kita lihat dari comparative with negative contohnya ya. Dari komparatifnya ada more sama penambahan ir. Dari more ini kita bisa lihat ada no one is more beautiful than she is, dan meaningnya ada she is the most beautiful. Dan itu tuh hampir sama, bukan hampir sama tapi memang sama. Dari more beautiful kan lebih cantik, sedangkan dari most beautiful itu lebih cantik juga gitu. Oke, kita langsung bahas ke exercise yang aku kerjain. Jadi exercise 10 yang aku kerjain ini aku bakal ngebahas 3 nomor juga, yaitu nomor 3 yang pertama ya. Kita bahas nomor 3 nih. Nah, di nomor 3 ini ada, kalau kita dengar suaranya, ada si pria ngomong, it a good sell, terus did you buy a lot, terus si ceweknya jawab, ya harganya itu tidak bisa lebih rendah lagi gitu. Ternyata nanya apa yang dikatakan wanita itu tentang penjualan, dan aku jawabnya A. Ini adalah jawaban yang benar. The price were great. Jadi si ceweknya bilang kalau bahwa si harganya tuh udah pas banget gitu, udah nggak bisa lagi turun karena emang udah bagus gitu. Itu jawaban aku. Yang selanjutnya di nomor 6. Nah, di nomor 6 ini aku jawabnya salah karena dilihat dari suaranya. Kita langsung ke pertanyaannya aja. What does the woman imply? Jadi apa yang dimaksud sama si wanita itu? Yang si wanita itu bilang kami tidak bisa lebih beruntung lagi gitu, seperti kayak pertanyaan si cowoknya. Nah, aku jawabnya ini di nomor 6 tuh A. They were not very lucky. Jadi aku kira tuh kan di sini si ceweknya bilang kami tidak bisa lebih beruntung. Di sini juga artinya mereka keberuntungannya itu tidak ada gitu. Keberuntungan tuh nggak ada pada mereka. Nah, aku kira itu tuh sama, tapi ternyata jawaban aku salah. Lanjut kita ke nomor 10. Nomor 10 ini aku jawabnya A, dan jawaban aku benar. Kita lihat soalnya langsung aja ke apa yang dimaksud sama si pria itu. Dan si pria bilang jarang sekali proyek matematika yang lebih rumit. Untuk jawaban aku itu A. The math project was extremely complex. Jadi si pria bisa menyelesaikan proyek matematikanya dengan sangat cepat. Nah, setelah itu ada total exercise skill 7 sampai skill 10. Nah, untuk skill 7 sampai skill 10 ini aku bakal ngebahas di nomor 2, 6, sama 7 biar cepat. Di nomor 2 kita langsung lihat ke pertanyaannya aja. Pertanyaannya, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama si
Wanita ini bilang, tidak sekalipun dalam perjalanan ini bus berangkat tepat waktu. Hanya dia kesel. Aku jawabnya di B. B ini jawaban yang benar. Kan tadi bilang wanitanya, gak ada satupun bus yang jalannya cepat gitu, yang semuanya telat. Nah, aku jawabnya B. The bus has always been late. Jadi bus itu selalu telat di hari itu. Lanjut ke kita bahas nomor 6. Nah, nomor 6 ini jawaban aku salah. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud sama si pria itu? Nah, si pria bilang Sylvia tidak menyukai seni modern. Begitu juga Tim. Aku kira jawaban aku tuh bener di A. Karena kan di A itu ada tulisannya neither Tim nor Sylvia is taking care of art. Yang kalau diartikan Tim sama Sylvia ini nggak terlalu peduli sama artnya. Nah, aku kira itu sama dengan kalimat si pria itu, kalau Sylvia itu emang tidak menyukai seni modern. Begitupun juga dengan Tim. Di nomor selanjutnya aku bahas nomor 7. Nah, nomor 7 ini jawaban aku benar. Di nomor 7 pertanyaannya adalah apa yang dikatakan pria itu tentang teman-temannya. Sedangkan si pria bilang mereka hampir tidak pernah bekerja di sore hari. Jawaban aku ada di B. B ini jawabannya they don't do much after lunch. Kalau kita artikan, mereka tidak melakukan banyak hal setelah makan siang. Berarti makan siang ini adalah afternoon. Kita bisa bilang, kita artikan saja seperti itu, afternoon. Jadi nggak ada hal yang mereka lakukan setelah makan siang. Nah, itu saja yang bisa aku jelaskan dari video kali ini, dari skill 9, skill 10 dengan exercise-nya, dan exercise dari skill 7 sampai skill 10. Terima kasih.